Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andika di channel Kroni Studio. Dan kali ini saya akan membahas dan mereview alur cerita Kageno Jitsursa atau The Eminence in Shadow ya. Langsung aja. Dan suara saya aja. Awas ya. Anime ini diawali dengan episode 1 ya cuy. Ya, yaitu kehidupan sebelum MC kita bereinkarnasi. Dia bernama Kageno Minoru. Kageno jago berolahraga dan fisiknya gak kayak anak SMA pada umumnya. Walaupun begitu, Kageno itu tipikal MC kayak Ayato Koji yang tidak mau mencolok, dan dia itu berlagak kayak NPC atau tokoh figuran gitu coy. Alasannya karena ia ingin mencapai tujuannya, yaitu untuk mencapai tujuannya, dia membantai para geng motor, bahkan menyelamatkan teman sekelasnya yang diculik. Tapi karena Kageno merasa belum cukup, ia ingin sekali mendapatkan kekuatan yang membuatnya menjadi manusia terkuat. Sampai-sampai Kageno tertabrak truk yang lewat, yang ia kira adalah cahaya ilahi. Saat sadar, Kageno sudah bereinkarnasi di dunia sihir sebagai bayi laki-laki di keluarga Kageno. Dan sekarang ia bernama Cheat Kageno. Tapi dibalik itu semua, Kageno membantai habis-habisan komplotan bandit yang sudah menyiksa manusia dengan mudahnya. Bahkan ia menyelamatkan perempuan yang sudah dikutuk. Perempuan itu tersadar dan Kageno bergaya layaknya seorang MC bercerita bahwa ia yang bernama Shadow sedang dalam tujuan menghentikan rencana sekte Diabolos dari balik bayangan, dan perempuan tersebut merupakan keturunan pahlawan yang dikutuk menjadi gumpalan daging. Walaupun Kageno mengarang itu semua, perempuan itu percaya dan ingin ikut Kageno walaupun nyawa taruhannya. Kemudian Kageno pun membuat organisasi dadakan yang bernama Shadow Garden, dan perempuan tersebut ia beri nama Alpha. Alpha dan Kageno pun merekrut anggota Shadow Garden lainnya yang Alpha percaya merupakan keturunan pahlawan. 3 tahun berlalu, mbaknya Kageno, Claire Kageno yang sudah berumur 15 tahun akan masuk ke Akademi Midgar untuk jadi kesatria. Namun sebelum keberangkatannya, Claire pun diculik. Kageno dengan beta mendiskusikan tempat mbaknya diculik. Kageno yang beruntungnya selevel Ains menebak tempatnya. Bahkan itu benar dan masuk akal dijadikan tempat rahasia. Malamnya mereka pun ke tempat tersebut dan membantai habis bandit-bandit yang ada. Claire yang terbebas pun pulang ke rumah dan berangkat keesokan harinya. Jelang beberapa waktu, Alpha dan anggota Shadow Garden pamitan ke Kageno karena akan mencegah sekte Diabolos di seluruh penjuru dunia. 2 tahun berlalu dan Kageno pun berangkat ke ibu kota dan masuk ke Akademi Midgar. 7 bulan sudah berlalu dan Kageno bertingkah layaknya figuran di cerita orang, tinggal di apartemen sekelasnya dan berteman dengan figuran lainnya. Karena Kageno kalah taruhan, ia pun harus menyatakan perasaan pada idola sekolah, lalu ditolak dengan keji. Ya, keji coy. Namun lagi-lagi dengan keberuntungannya yang tidak kalah dengan Ainz Olgon, ia pun diterima oleh idola sekolah yaitu Putri Alexia. Kageno pun menjalin hubungan dengan Putri Alexia meski terlihat mencolok dan dibenci banyak orang. Kageno terpaksa menjalin hubungannya dikarenakan Putri Alexia yang ingin membuat cemburu tunangannya yaitu Pak Zenon dan membatalkan pernikahannya. Serta Kageno yang dikasih uang. Dua minggu terlalu, saat di kereta, Alexia memuji ilmu berpedangnya Kageno. Kageno pun berbalik memuji, namun karena Alexia benci ilmu pedangnya, yang ia rasa membuat kakaknya merendahkannya.
Alexia menodongkan senjatanya dan hubungan mereka pun berakhir. さようなら。 Keesokan harinya saat di sekolah, Kakeno dituduh menculik Alexia yang belum pulang dari kemarin sore. Ia pun ditahan. Dan anehnya, pasukan kesatria yang tidak beradab ini menyiksa bocah 15 tahun kayak villain ngeinterogasi Sandra. Sedangkan Alexia yang diculik, diambil darahnya untuk eksperimen manusia. Ini anak udah diculik lho, raine lho. Pencarian sudah dilakukan dan Kakeno pun bebas sesudah 5 hari ditahan. Buset, 5 hari. Namun Kakeno masih dalam pengawasan. Kakeno yang pulang disambut Alpha. Ia membawa pesan bahwa sekte butuh darah pahlawan yang fresh. Berarti Alexia masih hidup karena darah orang meninggal nggak fresh. Kakeno yang sering merampas harta bandit sekarang koleksinya bejibun. Lucunya ia menata itu semua karena Delta akan datang. Delta yang datang membawa pesan 114 anggota Shadow Garden telah siap mencari Alexia dengan jejak sihirnya. Misi pun dimulai. Kakeno yang bertemu kesatria abal-abal membantai mereka. Malam itu juga kesatria jalur orang dalam dibabat habis untuk Shadow Garden. Eksperimen manusia tersebut membuat monster berukuran gede dan ilmuwan psikopat pun mukbang cakar. Putri Alexia dibebaskan monster tersebut yang langsung hilang kendali dan keluar di tengah kota. Sungguh tidak diduga, Alexia yang kabur dihadang oleh bos yang tidak lain tidak bukan adalah Pak Zenon, tunangannya sendiri. Alexia yang dibanding-bandingkan dengan mbaknya pun ngamuk. Dan adu pedang pun dimulai. Kakeno yang nyasar memperkenalkan dirinya, serta Paimon dengan Zenon pun tidak bisa dihindari. Monster yang mengamuk berusaha dikalahkan kesatria abal-abal, yang membuat mereka kewalahan karena regenerasinya yang brutal. Mbaknya Alexia pun turun tangan, namun karena regenerasi monsternya, Mbak Alexia pun kewalahan. Alpha pun datang, dan dengan one shot ulti Alpha Mobile Legend, monster tersebut pun mati. Lanjut ke Kakeno, Alexia yang melihat Kakeno Baiwan merasa termotivasi dengan ilmu pedangnya Kakeno, yang biasa aja. Ya biasa aja, tapi brutal cuy. Zenonnya terpojok memakan obat dan membuatnya jadi overpower dan menganggap dirinya yang terkuat. Kakeno yang marah karena merasa yang terkuat direndahkan mengeluarkan ultinya, yaitu Atomic. Alexia pun ditemukan mbaknya dan mereka berbaikan. Keesokan harinya Alexia dan Kakeno bertemu di sekolah, dan karena Zenon mati, Alexia ingin melanjutkan hubungan mereka, namun ditolak mentah-mentah oleh Kakeno. その後、校舎裏で大量の血痕が発見された。 Dan berakhirlah alur cerita Teminiense Insecto part ke-1 ya cuy ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later and bye bye. Dadah.